Indonesia tidak akan tenggelam oleh dinasti Jokowi. Jadi Ibu Mega mesti jadi pelampung bangsa ini. Dan nakodanya tentu adalah Pak Jimli, karena Pak Jimli akan memulai untuk mengarungi lautan konstitusional yang memungkinkan kita percaya bahwa Indonesia tidak akan tenggelam oleh cawe-cawenya Jokowi. Ibu Mega itu dia dipanggil oleh sejarah untuk selalu hadir ketika ada krisis kebangsaan, dan keadaan hari ini betul-betul menunjukkan krisis kebangsaan. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ambisi kadernya sendiri, dan itu beban buat dia. Nanti akan dihitung orang bahwa Ibu Mega ternyata mendidik atau membesarkan seorang despot, seorang tiran. Kan itu nggak ingin dicatat dalam sejarah. Jadi perbuatan paling tercela adalah memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk membenarkan politik dinastinya. Itu yang kemudian sekarang menjadi pembicaraan publik di seluruh dunia. Tuh bahkan ada kegelisahan sebetulnya di kalangan publik seluruh dunia, dan itu bisa kita pantau dari teman-teman di Australia misalnya, yang menginginkan ada pemilu yang bersih, ada keadilan sosial kendati di ujung pemerintahan Pak Jokowi. Jadi sebetulnya masih ada sisa optimisme dari rakyat bahwa di ujung pemerintahan Pak Jokowi harusnya beliau meninggalkan legacy yang namanya justice, keadilan dan kemakmuran. Tetapi optimisme itu makin lama makin punah, karena terlihat bahwa justru Jokowi sedang menghasilkan kemakmuran bagi keluarganya dan menitipkan kekuasaan bukan pada rakyat tapi pada anak-anaknya. Jadi ini yang membuat akhirnya orang pesimis bahwa sudah saatnya tuh, enough is enough, final, sudah final kira-kira, kesabaran publik sudah final. Itu kita baca di dalam kegelisahan dan WA grup yang berseliweran yang menginginkan perubahan total. Jadi bukan sekedar mencicil perubahan, tapi perubahan yang bersifat total dan radikal. Itu kesan saya dari teman-teman di Australia. Ini pengkhianatan keluarga Jokowi itu dimulai ketika Jokowi permintaannya untuk memperpanjang masa jabatan 3 periode itu ditolak, dan itu terkonfirmasi memang Ibu Megawati kan pada waktu itu sampai menarik PPHM ya di MPR karena takut digunakan penunggang gelap pada waktu itu, seperti itu. Ya, saya kira kalau politisi lain yang siksa gitu masih bisa kita pahami. Tapi Ibu Megawati nggak mungkin siksa karena dia dibebani oleh sejarah untuk menghasilkan keadilan yang pernah dijanjikan oleh pendiri bangsa ini, yaitu Presiden Soekarno. Jadi nggak mungkin Ibu Megawati masih mentolerir kelakuan dari petugas partainya yang makin lama makin ngaco tuh. Bagaimanapun Ibu Mega itu dia dipanggil oleh sejarah untuk selalu hadir ketika ada krisis kebangsaan, dan keadaan hari ini betul-betul menunjukkan krisis kebangsaan. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah ambisi kadernya sendiri, dan itu beban buat dia. Nanti akan dihitung orang bahwa Ibu Mega ternyata mendidik atau membesarkan seorang despot, seorang tiran. Kan itu nggak ingin dicatat dalam sejarah. Jadi saya kira Megawati sedang berpikir untuk melakukan tindakan radikal, yaitu ya paling tidak mencabut kartu anggota Pak Jokowi dan mulai memproses dia di parlemen. Jadi kemarin kita usulkan supaya ada interpelasi dilakukan oleh parlemen terhadap Mahkamah Konstitusi, dan itu jadi pintu masuk untuk memulai satu proses impeach pada Presiden Jokowi. Saya mesti terangkan itu karena ini memang jalan keluar konstitusional, yaitu mengimpeach seseorang yang sudah melakukan banyak perbuatan tercela. Kan dalam konstitusi diterangkan bahwa salah satu cara untuk mengimpeach presiden adalah kalau dia melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan paling tercela adalah memanfaatkan Mahkamah Konstitusi untuk membenarkan politik dinastinya. Itu yang kemudian sekarang menjadi pembicaraan publik di seluruh dunia tuh, bahkan tuh di mana ada orang Indonesia bicara tentang bisa nggak diimpeach ya. Saya bilang memang bisa itu. Bukan kita ingin kacaukan keadaan, tapi itu jalan keluar yang rasional. Dan Pak Jimli kita minta supaya lakukan itu, perhatikan suara mbak-mbak, suara mbak-mbak, suara bapak-bapak, suara anak muda itu. Karena ini adalah beban bagi bangsa ini. Bangsa ini harus tumbuh setelah pemilu. Kita mesti punya pemimpin baru, mesti punya presiden baru yang tidak didikte oleh presiden lama. Itu maksud saya. Kan kita jadi teringat, apakah panggilan sejarah? Kita ingat pada waktu reformasi 98 ada kelompok Ciganjur. Dan pada waktu itu di situ ada peran Ibu Megawati. Saya kira masih ada aktor-aktornya, ada Sultan Hamengkubuwono, ada Amin Rais, yang sudah wafat itu Gus Dur begitu. Saya kira mungkin perlu dipikirkan lagi gerakan semacam itu juga, Bung Rocky. Jadi jangan hanya PDI berhadapan sendirian dengan Jokowi gitu. Saya usulkan ada semacam koalisi Teguh Umar atau kelompok Teguh Umar yang bisa dipimpin kembali oleh Ibu Mega. Karena Ibu Mega masih punya cadangan moral. Demikian juga Pak Jimli Asidik. Jadi kalau dua tokoh ini, Ibu Megawati dan Pak Jimli Asidik,
membentuk semacam koalisi peradaban. Saya sebut peradaban karena Pak Jimli kan ketua Institut Peradaban, dan Ibu Mega diminta untuk memulihkan peradaban demokrasi kita. Jadi dua tokoh ini kita ingin mengucapkan sesuatu supaya jadi sinyal bahwa Indonesia tidak akan tenggelam oleh dinasti Jokowi. Jadi Ibu Mega mesti jadi pelampung bangsa ini, dan nakodanya tentu adalah Pak Jimli, karena Pak Jimli akan memulai untuk mengarungi lautan konstitusional yang memungkinkan kita percaya bahwa Indonesia tidak akan tenggelam oleh cawe-cawenya Jokowi. Yes, oke. Jadi dan kelihatannya potensinya seperti itu. Kalau kemarin saya menyinggung situasinya sudah matang, Anda bilang jangan diomongin dong. Tapi kita mau nggak mau melihat situasinya sekarang seperti itu ya, Bung Rocky. Betul, masyarakat sipil serius sekali itu, karena kalau hitungan konstitusional PKB plus Nasdem plus PDIP plus PKS. P3 siapa lagi, jadi semua PKS. partai PKS, semua partai yang di luar koalisi Jokowi itu jumlahnya udah berapa kemarin kita hitung, sudah 54,60%. Ya. Ya, apalagi kalau misalnya Demokrat itu mengambil risiko, dia lebih memilih menyelamatkan bangsa daripada menyelamatkan koalisi.